Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan semangat. Semua aktivitas yang akan sahabat harapan lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Lasarfa, follow di semua sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Sudah hadir narasumber Faiz di pagi hari ini di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat, ya, karena bisa jadi pagi di Serang, siang di Cilegon, kemudian juga sore di Lebak, malam di Pandeglang mungkin, ya. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa. Beliau adalah Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Bapak Diat Hermawan. Assalamualaikum Pak Diat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik. Sejauh ini Terima baik. kasih nih Pak sebelumnya sudah silaturahmi main ke studio podcast Lasarfa Pak. Di tengah jadwal yang padat. Sama-sama. Mungkin bisa disapa-sapa dulu ini Pak, teman-teman sahabat harapan. Assalamualaikum, sahabat Lasarfa. Sahabat harapan. Sahabat harapan. Assalamualaikum. Siap, ini luar biasa nih, ya, Pak Diat semangatnya pagi-pagi sudah memberikan semangat untuk kita semua. Insya Allah teman-teman selama 30 menit ke depan, Faiz bersama dengan Pak Diat akan membahas soal peran BPBD Kota Serang dalam penanggulangan bencana di Kota Serang. Pak Diat, mungkin di tengah kita bangsa Indonesia, Kota Serang terutama dianugerahi alam yang luar biasa. Semua yang ada di daerah lain biasanya Kota Serang ada. Wisata pantai kita punya, wisata religi punya, kemudian wisata kuliner juga kita punya. Tapi di tengah hebatnya Kota Serang menyimpan potensi bencana yang juga tidak kalah membahayakan ini, Pak Diat. Seperti apa melihat potensi-potensi bencana yang ada di Kota Serang, Pak Diat? Potensi bencana di Kota Serang, ya berdasar data ya, data dan pengalaman itu ada 7 potensi kebencanaan. Potensi tadi dalam arti memang produk Kota Serang gitu. Bencananya banjir, kemarau, gempa, longsor, angin puting beliung, bencana industri, walaupun industri kita, industri kimia, industri berat kita tidak punya, tapi itu masuk salah satu potensi di Kota Serang. Walaupun di sana ada sesuatu, ya Kota Serang pasti kena imbas. Itu. Jadi ada 7 potensi bencana yang kapan saja mengintai warga Kota Serang. Pak, tentu kita masih ingat betul. Yang utama banjir. Siap. Kita masih ingat betul tahun kemarin 2020 itu bulan Maret ya. Kalau tidak salah itu selama Faiz tinggal di Serang Pak sudah hampir 20 tahun, baru kemarin melihat Banten lama itu kerendam. Ini gimana Pak? Apa yang bisa Bapak sampaikan? Apakah memang sebelumnya sudah diprediksi atau memang ini di luar prediksi sebelumnya Pak Diat? Kalau data-data peringatan sudah ada ya, melalui BMKG akan ada terjadi hujan sekian lama durasinya, intensitasnya sekian milimeter per hari gitu, itu udah ada. Tapi dengan volume air, kalau tidak salah data BBWS C3 ya, itu sampai 2 juta kubik gitu tuh tumpah ke Kota Serang, ya itu mungkin di luar dugaan ya. 6 kecamatan Kota Serang punya 6 kecamatan dan 6 kecamatannya itu terendam. Yang paling parah Kecamatan Serang, terus Kecamatan Kasemen, bahkan berhari-hari. Juga penyebabnya saya kira, kalau saya tidak mau menyalahkan hujan ya, kalau hujan anugerah lah. Kita mesti melihat dari hulu sampai hilir. Kota Serang itu ada berapa sungai, itu mesti diinventarisir ya, termasuk debit banjirnya gitu, sampai luapannya seperti apa. Anak-anak sungai Cibanten juga banyak. Dimulai jalan Lingkar Selatan aja, Lingkar Selatan itu Kali Sayebulu itu ada kali, itu juga meluap, banjir, merendam beberapa kampung. Jalan ke sana Puri Citralen itu ada kali, itu merendam juga sampai ke hilirnya. Kali Mati, Kaujon, Singandaru itu terendam. Bahkan Padmaraya dari situ alirannya, yang 2 lantai kerendam itu. Masuk ke sana Widya Asri, ya termasuk rumah saya itu ada airnya itu. Ya, Kali Widya Asri. Termasuk rumah Bapak kepalanya. Iya. Terus belok lagi ke sana ke arah Cilegon itu Kali Legok. Kali BSD, kali batas kota ke Meranggen, itu banyak sebetulnya. Nah itu besar juga di situ potensi airnya yang kita, ya kalau sekarang sih bahkan ya
dasarnya kelihatan, tapi ternyata ada potensi lebih ketika hujan berhari-hari gitu, seperti itu. Siap. Jadi Bapak juga sebenarnya sempat kaget juga Pak ya, bahwasannya di beberapa titik, hampir semua titik di kecamatan di Kota Serang kemarin ini semua terendam banjir dan Kecamatan Serang dan Kecamatan Kasemen. Yes, ini bahkan beritanya masuk berita nasional. Ya, saya beberapa kali lah TV nasional beberapa kali saya. Yes Pak, tentu ada langkah-langkah, ada strategi yang Bapak dan juga tim akan lakukan. Tentunya hal serupa diharapkan tidak akan terjadi lagi di tahun 2020. Antisipasinya seperti apa sejauh ini? Terutama banjir Pak, yang ini menjadi salah satu potensi bencana di Kota Serang, Pak Adian. Potensi utama ya. Berdasar undang-undang dulu ya. Karena memang Kota Serang berada di dataran rendah mungkin Pak ya? Tidak juga. Kembali ke lembaga BPBD ya, atau pusatnya BNPB, itu kan mengacu Undang-Undang 24 2007 tentang bencana. Ada 3 fungsi lembaga, fungsi koordinator, komando, dengan pelaksana. Itu pada saat di daerah nih kejadian banjir itu ada 2 jenis mitigasi atau apa ya, kesiapsiagaan lah ya, mitigasi struktural dengan mitigasi non struktural. Mitigasi non struktural selama ini kita lakukan karena non struktural ya, itu berupa himbauan, sosialisasi dari ya, mungkin ini juga salah satu sosialisasi ya ke masyarakat tentang bahaya banjir dan bahaya-bahaya lainnya. Itu kita terus rutin lakukan tiap bulan. Bahkan kalau by WA group itu ya semaunya kita lah ya gitu. Nah, ini terkait dengan mitigasi strukturalnya. Mitigasi struktural itu ya berupa struktur ya. Sungai di sini misalkan tanggulnya jebol, ya perlu perbaikan, yaitu saya kira kebencanaan bukan hanya milik satu lembaga. Betul. Beberapa lembaga harus terlibat, semua harus apa ya, sinergi gitu tuh. Sampai dengan pokoknya dari hulu sampai hilir. Gitu, sampai penyediaan kembali, recovery, rekonstruksi gitu. Di BPBD sendiri itu ada 3 bidang. Bidang 1 itu pencegahan dan kesiapsiagaan. Nah, yang selama ini bekerja. Betul. Gitu. Tidak ada bencana, apalagi ada bencana, itu tetap bekerja. Bidang 2 kedaruratan dan logistik. Itu bekerja pada saat memang darurat. Sampai dengan penyediaan logistik primer pada saat kejadian bencana. Bidang 3 rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu berkaitan dengan tadi itu mitigasi struktural. Gitu, yang memang kita ada keterbatasan wewenang di situ karena untuk merecovery bangunan itu kan ada OPD tertentu ya gitu, merehabilitasi saluran jalan itu ada OPD tertentu. Artinya kalau bencana banjir yang cukup menyita perhatian juga kemarin di tahun 2022, teman-teman BPBD berapa hari itu Pak untuk bisa akhirnya narik nafas? Kayaknya Pak Dian nggak pulang-pulang ke rumah tuh yang ngurusin banjir aja Pak. Alhamdulillah saya 5 hari full di kantor, Pak Sekretaris juga full di kantor 5 hari gitu ya. Perjalanan 1 Maret kemarin, banjir pada tanggal 1 Maret pagi ya. Bahkan teman-teman relawan LSM itu sampai bikin apa ya? Bikin kaos tulisan serba samar, serangan banjir 1 Maret. Gitu tuh. Nah, kita posisi darurat lah, kita posisi darurat sampai dengan kita melayani pengungsi. Jadi bukan hanya kita mau melayani warga keluar ya, kita melayani juga ada pengungsi yang masuk kantor BPBD. 125 orang. Dan itu harus diakomodir ya Pak ya? Iya dong. Dari mulai kebutuhan tidur sampai dengan kebutuhan buang air gitu, itu kita penuhi. Biasa bekerja siang dan malam tanpa henti. Sementara ada juga posko pengungsian ya, kita juga terjun. Tapi uniknya bencana gini bencana tidak mengenal batas. Tidak ada dinding dalam kebencanaan. Walaupun itu dinding spiritual itu nggak ada. Jadi itu mau golongan apa kita turun dalam bencana. Nah, bencana kemarin Kota Serang tanpa dikomando pun teman-teman relawan luar daerah top banget. Dari Bandung, Jakarta, Bekasi, Tangerang, top
baik dari lembaga pemerintah, lembaga swasta itu turun semua ke Kota Serang, TNI, Polri. Bahu-membahu untuk membantu Kota Serang. Nah itu uniknya dan hebatnya nggak ada batas kalau bencana. Pak, ini kan menarik juga, artinya kalau kita berbicara soal jumlah teman-teman yang ada di BPBD Kota Serang kan artinya jumlahnya terbatas. Artinya kalau memang, mohon maaf jika terjadi bencana yang luar biasa besar kan tidak mampu BPBD Kota Serang ini dengan tangannya sendiri. Artinya kan butuh kerjasama, butuh kolaborasi dengan teman-teman relawan, baik relawan yang ada di Kota Serang maupun relawan-relawan yang ada di luar Kota Serang. Sejauh ini teman-teman BPBD merangkulnya seperti apa, teman-teman relawan ini, Pak? Ya. Nah, kembali ke dasarnya dulu ya. Bencana itu kan dikenal dengan unsur pentahelik ya. Pemerintah, swasta, masyarakat, dunia usaha sampai dengan media dan akademisi gitu ya. Itu satu. Rakornas bencana Februari 2020, Pak Jokowi menekankan bencana milik bersama. Gitu. Betul. Bencana milik bersama. Perjalanan bencana, ya itu tadi saya bilang, tidak bisa itu dipegang BPBD sendiri. BPBD nggak punya ekskavator. Taruhlah misalkan perlu ekskavator, ya punya kan mungkin ada OPD lain gitu ya. BPBD tidak punya truk pengangkut sampah, misalnya. Nah itu memang harus ada sinergi yang benar-benar solid lah, termasuk dengan relawan-relawan. Gitu. Saya ya sebisa mungkin lah saya berbaik-baik, saya membina hubungan baik dengan relawan, dengan NGO-NGO lain, seperti itu. Karena dengan mereka ya saya kira tidak bisa diremehkan peran mereka. Kota Serang kemarin Maret sendirian, insya Allah itu tidak tertangani itu. Tapi dengan munculnya datangnya orang-orang dari luar, dari dalam kota sendiri ada komunitas ikan hias, sampai turun komunitas motor, sampai turun potensi di Serang ternyata ada itu. Pak, saya berbuat apa? Turun. Pak, saya bawa uang 1 juta, kirimkan. Pak, saya bawa mie 10 dus, alhamdulillah. Itu uniknya bencana. Ini dahsyat, ini Kota Serang gotong royongnya, guyupnya dahsyat kayak tidak salah kalau bangsa Indonesia termasuk Kota Serang ini dinobatkan sebagai bangsa paling dermawan, Pak ya. Walaupun memang dirinya sedang kesulitan, ini kalau ada saudara kita yang tertimpa bencana biasanya terus tuh, Pak. Termasuk Bapak sendiri kemarin sempat merinding mungkin, Pak ya, dengan begitu banyaknya bantuan dari teman-teman relawan membantu teman-teman BPBD. Salut ya. Kita acukan jempol. Saya di media pun setelah 10 hari ya mereka pulang, saya sempatkan untuk ucapan terima kasih di media gitu. Terus satu boleh tentang tugas lain BPBD. Kita pun ya ini bukan promosi ya. BPBD Kota Serang sendiri itu semenjak saya pimpin 2019 itu banyak sering turun ke luar daerah. Seizin pimpinan. Banjir bandang Lebak. Kita turun. Ya dengan perhitungan Kota Serang aman ya. Ketika Kota Serang aman, pimpinan Pak Diat gimana ini? Siapa? Kota Serang aman. Coba galang bantuan. Saya kelola bersama pimpinan berangkat. Banjir bandang Panimbang kita turun. Terakhir Cianjur kita turun juga. Gitu. Ya itu tadi bencana nggak mengenal batas. Walaupun daerah itu nggak membantu kita, tapi kita membantu ya itu bencana. Artinya dari 2019 ini Pak Diat memimpin BPBD Kota Serang, tidak hanya skupnya Serang aman kemudian tidak bekerja gitu Pak, tapi ketika memang daerah lain memang butuhkan bantuan, terutama di daerah Provinsi Banten, siap bergerak Pak ya. Jadi kalau gitu Pak nggak ada liburnya dong. Ini menarik, mungkin pertanyaan berikutnya teman-teman Pak, di tengah jadwal Bapak yang padat mungkin bagaimana memikirkan orang lain, tentu ada hobi dong Pak, sekedar untuk rilis stres, untuk mengembalikan lagi semangat yang hilang. Kalau Pak Diat punya hobi nggak sih Pak? Tapi jangan dijawab dulu Pak Diat, kita rehat setelah yang satu ini, tetap di podcast Lesar Pak.
Yes, terima kasih banyak sahabat harapan, tentunya masih bersama Faiz di studio podcast Las Harfa dan masih bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Bapak Diat. Pak Diat, terima kasih banyak masih standby di studio podcast Las Harfa. Ini pertanyaan tadi yang sempat kepending, Pak. Tentu di tengah jadwal Bapak memikirkan bagaimana Kota Serang ini tetap aman, terhindar dari berbagai macam bencana. Dan ketika memang terjadi bencana, bagaimana proses recovery-nya itu sangat cepat, Pak, ya, sehingga tidak berlarut-larut. Tentu ada hobi loh, Pak, mungkin yang bisa merilis stres dan lain sebagainya, mancing mungkin, atau apa, Pak? Apa ya, kalau hobi khusus nggak ada, tapi saya ya senang ngumpul aja lah, senang ngumpul dalam arti ngumpul kerja atau ngumpul mungkin main gitu sama staff aja. Kalau badminton gitu, Pak? Ke arah mancing sama camping ya, hanya itu aja. Termasuk Pak Sekre itu, paling mancing. Ya ada hiburan, anak-anak juga dapat ikan lah gitu, hiburannya ada, bawa ke rumahnya ada, hanya itu aja. Salah satu hobi yang juga bisa mengembalikan lagi semangat, Pak, ya, untuk bisa kembali semangat dalam membantu Kota Serang. Pak, tentu dari 2019 di Kota Serang. Kalau Pak Dian asli warga Serang? Serang. Siap. Ini tentu tahu dong, Pak. Mau kasih challenge dulu, Pak, ya, sebelum lebih banyak ngobrol soal BPBD Kota Serang. Kalau orang Serang harusnya tahu nih, Pak, 5 tempat wisata di Kota Serang. Bisa apa nih? Wisata apapun bebas, bisa religi, bisa apapun. Satu. Religi aja ya. Boleh, semuanya. Maulana Yusuf, ziarah Maulana Yusuf, ziarah Banten Lama, ziarah Kenari. 3. Ziarah Pangeran Samudra. 4. Ziarah ini nih Sempu nih. Sempu, siap. Apa? Banten Girang. Banten Girang. Iya. Mantap. Ini asli orang Serang, Banten. Itu baru challenge yang pertama, Pak. Challenge yang kedua, sebutkan 5 makanan khas Kota Serang. Nanti dulu ada hadiahnya nih. Ada dong hadiahnya. Oke. Hadiahnya Semangat. ucapan terima kasih, Pak. 5 makanan khas Kota Serang. 1. Sate bandeng. 2. Kue satu. 3. Sagon. 4. Apa sih sistik tuh, ketapang tuh sistik atau ketapang? 5. Gipang. Yo, mantap. Right, ini Pak Diat semuanya terjawab dengan mudah. Ini apa ya? Out of order nih pertanyaannya. Di luar kebayangan, Pak. Tentu teman-teman masyarakat Kota Serang ingin lebih mengenal secara lebih dalam apa itu BPBD Kota Serang. Tentu masyarakat mengenal ketika terjadi bencana, kemudian BPBD hadir di sana. Dan tadi apa yang Pak Diat sampaikan, tidak terjadi bencana pun teman-teman BPBD Kota Serang tetap bekerja. Ya. Sejauh ini, Pak, sosialisasi mungkin dilakukan ke sekolah-sekolah atau ke masyarakat. Apakah sudah dilakukan atau seperti apa, Pak Diat, sejauh ini? Sudah, Kang. Bahkan untuk lembaga pendidikan, lembaga perkantoran, itu kita lakukan simulasi. Yes. Cuma ada keterbatasan gerak kita. Itu kebanyakan seperti halnya kemarin ada salah satu rumah sakit mata minta simulasi kebencanaan. Karena dia memang bangunan bertingkat. Kalau ada bencana berupa gempa, itu langkah-langkah seperti apa gitu ya itu. Dari sekolah SD IT ada gitu ya, meminta ya kita melatih anak-anak sekolah. Seperti itu peran-peran kita di lapangan untuk tadi ya kesiapsiagaan tadi itu. Terus ya untuk BPBD sendiri kepada warga Kota Serang kita ada Facebook BPBD dan itu bisa pelaporan di situ. Ada Instagram. Ada WA, WA-nya di. Jadi memang berbagai macam aduan kalau terjadi apapun itu, Pak, ya, terkait kebencanaan bisa teman-teman kunjungi sosial medianya di Instagram, kemudian Facebook dan juga nomor WA ya, nomor Pak, ya? WA 08577 4348 922. Saya ulang 08577 4348 922. Siap. Itu 24 jam aktif ya, Pak? 24 jam. Siap. Kalau nanya piket jam berapa aja ke BPBD, itu nggak ada jam.
Anak-anak jam 7 naik, jam 7 turun, besoknya ya ada A+ terus. Siap. Jadi nggak ada libur. Siap. Jadi 24 jam teman-teman, dan teman-teman jika ada potensi terkait kebencanaan maupun hal-hal yang memang berhubungan dengan BPBD bisa langsung kunjungi laman sosial medianya di Facebook, kemudian juga Instagram dan nomor WA. Nomor WA tadi. Catat nomor WA-nya teman-teman biar teman-teman BPBD Kota Serang ini bergerak cepat. Pak, tentu selama ini apakah memang tadi Bapak menyampaikan layanan-layanan kepada masyarakat yang secara cepat itu sudah banyak Pak aduan-aduan dari layanan-layanan tadi, atau memang sekarang lebih banyak teman-teman bergerak secara sendiri Pak ketika terjadi Pak, atau seperti apa Pak Adian? Kita kan bergerak atas dasar fakta ya, Yes. baik itu aduan atau memang staf tahu gitu ada suatu kejadian di lapangan seperti itu. Satu lagi. Ada call center Kota Serang, cuma masuknya bukan langsung ke kami, itu ke nomor 112. Yes. Dan dipilah di operator atau apalah gitu ya, di admin di situ mana yang masuk ke BPBD, mana yang masuk ke Damkar, misalkan itu. Yang masuk BPBD, nah mereka salurkan lagi. Tapi misalkan langsung ke 3 media tadi, termasuk WhatsApp, ya insya Allah langsung kita terima. Siap. Gitu. Satu lagi. Misalkan Kang Faiz ini main ke BPBD jam 2 malam, jam 3 malam, itu BPBD merame. Serius Pak? Serius. Jadi mainnya ya maksudnya ya bukan saya ya yang piket itu banyak. Siap. Jadi gitu. Selalu terbuka Pak ya untuk masyarakat Kota Serang. Ada terbuka. 24 jam teman-teman selalu terbuka ya. Jadi silakan untuk teman-teman yang sekedar main langsung silakan. Bisa datang ke kantor BPBD Kota Serang. Ini lokasinya di mana Pak persis? Jalan Raya Banten Lama, kilometer 5, lingkungan Sukadana, Kasemen. Iya, ini Kasemen. Sebelum ke Banten Lama, teman-teman bisa langsung mampir sebelah kiri ke kantor BPBD Kota Serang. Pak, tentu sekarang kita masih dalam suasana tahun baru 2023 di bulan Januari tahun. Tentu ada langkah-langkah, ada strategi-strategi yang Bapak dan teman-teman BPBD akan lakukan di tahun 2023 ini. Seperti apa Pak strateginya, mungkin mitigasi dan lain-lain Pak kepada teman-teman BPBD Kota Serang? Apa yang akan Bapak lakukan bersama teman-teman? Silakan. Kita berangkat dari pengalaman Kang Faiz ya. Berangkat dari pengalaman itu kejadian 1 Maret. Terus itu satu sebagai kaca kita. Yang kedua, data BMKG itu puncak musim hujan itu Januari, Februari ini. Yes, Januari, Februari. Iya, bahkan intensitasnya sampai 300 mm kalau nggak salah per hari. Maret kemarin itu intensitasnya segitu, gitu. Intensitas segitu, durasinya selama 3 hari, meledaklah air. Sekarang pun hampir sama, gitu. Nah, langkah saya, ya saya juga mengajak Kang ya, banjir harus dilihat dari semua sektor, dari A sampai Z. Hulu-hulu sungai di Kota Serang, maaf bukan ada tendensi apa-apa, itu hulunya itu ada di luar Kota Serang. Oh siap. Gitu, apalagi Cibanten. Nah mudah-mudahan, memang pengelolaannya kan lebih atas lagi BBWS. Mudah-mudahan usaha BBWS ini ada dukungan juga dari 2 kabupaten kota yang dilintasi oleh air. Itu satu. Kedua, perlakuan masyarakat juga terhadap alur sungai sampai dengan solokan kecil, ya mohon kerjasamanya minimal tidak buang sampah ke kali, gitu. Ataupun sampai dengan misalkan kerja bakti, ngajak tetangga gali ini sedimentasi, gali gitu, pembersihan segala macam, gitu. Minimal masyarakat juga berlaku seperti itu. Jadi pemerintah dengan dengan intent menangani, tapi perilaku masyarakat buang sampah juga ya harus ada sinergi lah. Pentahelik tadi sih sebetulnya, pentahelik semua jalan, semua dalam koridornya, saya kira insya Allah terminimalisir lah. Siap. Karena memang berbicara bencana ini bukan hanya tugas teman-teman BPBD Kota Serang, tapi tugas kita bersama sebagai masyarakat Kota Serang, sebagai masyarakat Banten, untuk sama-sama kita mencegah terjadinya potensi-potensi bencana tadi. Dengan cara-cara yang sederhana Pak ya, tidak buang sampah ke kali, ke sungai. Soalnya banyak sungai di
Serang makanya isinya sampah semua. Dan ini teman-teman bisa diminimalisir ya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Toh kalau sudah terjadi bencana kita juga yang tidak merasakan dampaknya Pak ya. Iya. Jadi himbauan langsung nih dari Bapak BPBD Kota Serang untuk yuk sama-sama kita mencegah potensi-potensi bencana yang ada di Kota Serang, terlebih banjir Pak ya. Ini Januari, Februari ini menurut Bapak dia tadi dan harus kita siap ya Pak ya. Data BMKG ya, BMKG mengatakan seperti itu, puncaknya itu Januari, Februari. Kurva puncaknya ya, kurva udah mulai turun tuh Maret ke sana. Katanya seperti itu. Siap. Jadi Maret sudah mulai landai ya Pak ya. Nah, kita ya gencar lah lakukan sosialisasi, himbauan dan lain-lain, termasuk ya kesiapsiagaan personil dan prasarana kebencanaan kita. Siap. Pak, tentunya artinya dalam tadi Bapak juga menyampaikan bahwa di BPBD ini memiliki pentahelik, artinya kolaborasinya dari berbagai pihak, tidak hanya masyarakat tapi semua instansi. Sejauh ini teman-teman kolaborasi datang ke kantor yang lain seperti apa sejauh ini Pak, silaturahmi ke teman-teman OPD mungkin Pak Diat sejauh ini yang sudah Bapak lakukan bersama tim agar lebih mempererat silaturahmi Pak. Kalau karena satu atap ya, satu payung ya jalan lah kita ya dengan PU, dengan Perkim, karena ada hubungan terutama dengan Perkim, ada rumah roboh, itu kan untuk recovery-nya ditangani Perkim, tapi ada hubungan dengan BPBD mengenai kronologi kejadian, data korban, itu Perkim butuhkan, ya kita ada sinergi di situ. Kalau dengan lembaga lain ya alhamdulillah, terutama untuk ini nih, si Gondrong ini, kita ada hubungan baik. Siap. Di Cianjur pun saya ketemu gitu. Kita sama-sama kerja di sana. Teman-teman relawan ya Pak ya? Iya. Siap. Dahsyat, artinya terus kolaborasi dilakukan oleh teman-teman. Dan intinya BPBD yang saya pimpin, saya open masyarakat. Siapapun yang datang ke BPBD, toh Akang nggak mau kedatangan saya sebelum Akang kunjungan, tapi nggak apa-apa, saya yang mendului datang ke sini. Saya open orangnya. Siap, Pak. Artinya kalau tadi juga Pak Diat mengatakan bahwa memang asli putra daerah Pak ya, asli Serang, asli Banten. Biasanya kalau orang Banten mah udah kebal Pak sama benda tajam. Bisa kita coba sekarang Pak? Jangan. Sudah nyiapin 2 minggu yang lalu saya dioperasi. Serius, saya dioperasi dan pisau bedah itu menembus kulit saya. Janganlah. Gak mau coba dulu nih Pak sekarang nih Pak? Waduh, janganlah. Kalau mau coba teman-teman kreatif udah nyiapin nih golok, pisau dan lain-lainnya. Janganlah, udah lewat masanya kalau Pak, tapi di luar pertanyaan Pak soal BPBD, kalau kita berbicara soal Kota Serang atau berbicara soal Banten kan identik banget dengan debus Pak ya. Debus sama dengan Banten, Banten sama dengan debus. Kalau Pak Diat melihat seni tradisional ini seperti apa sih Pak? Sangat melekat sekali dengan Banten Pak Diat. Apa ya, ya melihatnya dari sisi debus itu apa dulu ya mestinya ya. Kalau nggak salah debus itu kan sebagai sarana dulu untuk melawan penjajah, gitu kan, mempertahankan diri, membela kerajaan. Kalau tidak salah itu. Terus sekarang masih berkembang ya, saya kira bagus ya. Bukan hanya untuk sok-sokan atau jagoan gitu ya, tapi untuk bela diri, jaga diri itu saya kira bagus. Dan masih berkembang sampai sekarang dari berbagai komunitas gitu ya, kan samalah relawan ada komunitas, masing-masing komunitas debus juga kan ada masing-masingnya. Saya kira bagus. Cuma saya enggak. Pak Rio atau Pak Heri, apalagi Pak Heri makan ditunjang dengan janggotnya gitu ya. Jadi kalau Pak Diat nggak mau nyoba lah sekarang nih. Nanti aja Pak ya, mungkin offer aja ya. Jangan. Pak Diat, terima kasih banyak sudah berkunjung ke podcast Lasarva. Terakhir mungkin Pak, apa ingin Bapak sampaikan untuk kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam proses teman-teman BPBD ketika terjadi bencana, maupun apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Kota Serang, Pak Diat. Ya, terima kasih Kang. Kepada relawan yang sudah turun ke Kota Serang dalam kebencanaan, ataupun yang belum sempat turun, saya harap sinergi, kebersamaan, perkenalan ini ya tetap berjalan lah dengan baik. Satu, dan saya juga ucapkan terima kasih. Yang kedua, untuk masyarakat, karena memang potensi utama Kota Serang itu dari 7 kebencanaan, potensi utamanya banjir. Hayu kita sama-sama mencegah
gitu, minimal meminimalisir. Kita kenali resikonya, kita kurangi, aduh lupa saya, kenali ancamannya, kurangi resikonya. Karena Maret kemarin itu kan sampai 5 korban jiwa ya, karena banjir. Karena banjir, ya adapun besok ya mudah-mudahan tidak ada korban gitu. Karena banjir memang itu menjadi langganan, harus dengan penanganan komprehensif ya dari semua unsur, terutama mitigasi strukturalnya, bangunan, dari mulai mungkin bangunan tanggul sampai dengan bangunan solokan kecil itu kan membutuhkan biaya. Nah ini mulai dari kita tidak buang sampah sembarangan, saling mengingatkan antar tetangga, antar teman, gitu. Saya kira itu Kota Serang siap untuk apa ya? Bukan untuk menerima. Kota Serang siaga terhadap bencana. Siap. Itu aja. Terima kasih Pak. Kota Serang siaga terhadap bencana, itu closing statement yang disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang. Faiz pamit. Pak Dian, terima kasih Pak sudah hadir di podcast Lasapa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.